Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarkan kami lebih tenang lagi Tuhan. Yes, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang Tuhan, berada dalam-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang Tuhan. Thanks Jesus. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur di hari yang luar biasa yang kembali Tuhan beri bagi kita, ada waktu, ada kesempatan untuk kembali menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan, bahkan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Bahkan saatnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur pujian kami sebab kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia yang tidak pernah tinggalkan kami. Masalah apapun yang sedang kami alami, kami tahu ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong, memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan apapun yang kami hadapi. Kami akan kembali memulaikan aktivitas kami. Roh Kudus yang tolong kami untuk bisa memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di hari yang ke-14, di bulan 2 kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita sama-sama lihat dalam Matius 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kata Yesus, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, luar biasa saudara. Cerita ini adalah cerita yang sudah sering kali kita dengarkan. Bagaimana Tuhan membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak pada saat itu. Ketika kita berpikir sejenak, ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk di akal kita. Tetapi saya mau katakan, itulah Tuhan yang kita sembah.
Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar nalar kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar logika kita. Sebab kita menyembah Allah yang luar biasa, menyembah Allah yang sanggup melakukan apapun di luar jangkauan pikiran kita yang terbatas. Katakan amin. Saudara, dari teks ini kita akan sama-sama belajar. Firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus sedang menyendiri, dia mau sendiri pada saat itu, tetapi firman Tuhan katakan banyak orang yang mengikuti dia. Karena banyak orang yang mengikuti dia, banyak orang yang mau mendengarkan dia, saudara, firman Tuhan katakan, maka tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika ada belas kasihan Tuhan, selalu ada mujizat, betul tidak saudara? Ketika ada belas kasihan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Ketika ada belas kasihan Tuhan, yang lumpuh berjalan. Ketika ada belas kasihan Tuhan, yang tuli mendengar. Ketika ada belas kasihan Tuhan, yang buta bisa melihat. Nah, hal yang sama juga peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti dia dan mendengarkan dia. Nah, dari teks ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita menjadi pribadi yang mau mendengarkan Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang mau mengikuti Tuhan, apapun itu masalah yang sedang kita alami, apapun itu pergumulan yang sedang kita alami, di situ ada belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Saudara, perhatikan kisah ini. Firman Tuhan katakan begitu banyak orang yang antusias mau mendengarkan dia. Begitu banyak orang yang antusias mengikuti dia. Nah, melihat respon daripada orang banyak itu, maka belas kasihan Tuhan turun sehingga Alkitab mencatat yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Persoalan apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Yang mungkin menurutmu itu begitu besar, engkau sudah tidak mampu, engkau tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kembali firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan saya dan saudara, sebesar apapun masalah yang engkau hadapi, sakit yang sedang engkau gumuli, pergumulan dalam rumah tanggamu, pergumulan dalam ekonomimu, tetapi ketika engkau punya waktu untuk mendengar suara Tuhan, ketika engkau mau mengikuti Tuhan, maka di situ ada belas kasihan Tuhan, maka di situ ada mujizat Tuhan. Pertanyaannya, benarkah hari-hari ini kita mau menjadi pribadi yang mau duduk diam mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya? Benarkah hari-hari ini kita menjadi pribadi yang mau menuruti apa kemauan Tuhan? Begitu mudah saudara, Tuhan buat mujizat buat saya dan saudara. Saat kita mengalami tekanan, persoalan hidup. Ketika kita mau datang di kaki Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, di situ ada belas kasihan Tuhan. Kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan, datang di kaki Tuhan. Dengarkan dia. Naikkan setiap doa-doamu di hadapan Tuhan. Puji dan sembah Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan akan berlaku dalam hidupmu. Saudara, itu hal yang pertama dari teks yang kita baca pada saat ini. Ketika kita mau menjadi pribadi yang mau mendengar dan mengikuti Tuhan, mujizat itu sesuatu hal yang mudah buat saya dan saudara. Katakan amin. Kemudian saudara, ketika kita membaca teks ini, kita baca selanjutnya. Yesus berkata, nah, yang sakit disembuhkan, kata firman Tuhan. Nah, karena banyak orang pada saat itu, kemudian murid-murid berkata,
ini banyak sekali. Sebenarnya bukan orang banyak ini yang mengeluh soal makanan ya, tetapi murid-murid Yesus yang berkata bahwa di sini ini tempatnya sunyi. Ya, mereka harus pergi untuk bisa membeli makanan. Tetapi Tuhan Yesus katakan tidak perlu kamu ke satu tempat. Saudara, murid-murid Yesus ini rupanya berpikir ini banyak orang. Kita mau ambil makanan di mana? Ini menunjukkan bahwa murid-murid itu dalam keadaan panik. Tetapi kita lihat jawaban Yesus. Tidak perlu kamu pergi. Kemudian murid-muridnya katakan bahwa ada pada kami itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan katakan bawalah ke sini. Artinya apa saudara? Apa yang ada di tangan kita sekalipun itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, Tuhan itu bisa berkati. Ya. Sesederhana pun mungkin pekerjaan yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Kalau itu kita syukuri di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membuat sesuatu hal yang luar biasa. Nah kemudian di ayat selanjutnya, setelah mereka memberikan roti itu kepada Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan saudara? Firman Tuhan katakan, Yesus menengadah ke langit dan berdoa meminta berkat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Apapun itu yang kita miliki, kita tahu itu semuanya asalnya daripada Tuhan. Dan ketika kita tahu asalnya daripada Tuhan, sekalipun itu hanya sederhana, tetapi ketika kita tahu mengucap syukur, Tuhan itu bisa melimpahkan berkat yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan menengadah ke langit dan meminta berkat, dan ketika ikan dan roti itu dibagi-bagikan, firman Tuhan katakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, itu firman Tuhan katakan mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ini membuktikan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa lakukan apa saja ketika saya dan saudara bersyukur. Sebab Dia adalah sumber berkat dalam hidup kita. Dia adalah penguasa dalam hidup kita. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk semua hal yang ada dalam diri kita tanpa sungut-sungut. Tidak memikirkan yang tidak ada pada kita, tetapi kita berpikir mengelola apa yang ada dalam diri kita. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup saya dan saudara. Firman Tuhan katakan mereka makan sampai kenyang. Saudara, ketika kita memikirkan sejenak kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, itu hal yang mustahil. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia Allah yang sanggup buat mujizat. Itulah sebabnya hari-hari ini persoalan apapun yang sedang engkau alami, terus datang di kaki Tuhan. Dengarkan Tuhan berbicara. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan sikap kita yang seperti ini mendatangkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan bisa lakukan mujizat. Bahkan sampai kita terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan buat. Amin saudara. Untuk aktivitas kita, pekerjaan kita, keluarga kita, mari kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sanggup buat mujizat. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus yang terus menerangi hati kami. Roh Kudus yang terus meneguhkan iman kami. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan bisa buat mujizat. Mujizat itu berlaku bagi setiap kami yang mau mendengar suara Tuhan. Mujizat itu akan terjadi bagi setiap kami yang mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mujizat itu akan terjadi bagi setiap kami yang bersyukur dengan apa yang kami miliki hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami hanya menyerahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mulai hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.